Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancara salah satu santri yang sambil sekolah di pesantren Al-Mahfuziyah. Cuman berbeda ya. Di sini pesantrennya Salafi, tapi beliau melakukan sekolah di luar. Nah, bagaimana tanggapan salah satu santri ini tentang COVID-19? Apa yang Anda ketahui? Silahkan perkenalkan dulu nama Anda. Maaf. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Saya kelas 9 di MTs Nurul Islam Yasni dan juga salah satu santri di sini. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang COVID selama ini? Setahu saya, COVID adalah salah satu penyakit atau virus yang mengganggu sistem pernapasan. Apakah Anda merasakan capek apa gimana selama COVID ini dalam melakukan ngaji dan pesantren? Dibilang capek ya, namun lebih capek sekarang mungkin ya. Kalau offline itu kan belajar efektif gitu, tapi kalau online itu kan belajar harus sesuai dengan waktu. Dikumpulkan hari ini, dikasih tugas hari ini, dikumpulkannya hari ini jam segini. Jadi terkadang dengan cara seperti ini saya menjadi lebih capek gitu ya. Kadang ngaji pun terganggu gitu, istirahat terganggu, mengejar target tugas itu. Oh, jadi nggak ada bedanya antara offline sama online ya? Iya, nggak ada. Ya. Dan selama sekolah online ya sekarang, sekolah online ini, apa yang Anda alami? Apakah Anda mengalami gejala-gejala selama sekolah? Kayaknya belum pernah sih, hanya batuk-batuk aja. Tapi di sekolah diadakan pertemuan online? Diadakan, cuman seminggu 2 kali, 3 kali di jadwal. Oh iya, di jadwal ya. Nah, setelah itu apa sih pencegahan yang Anda lakukan selama sekolah? Mungkin memakai protokol kesehatan, menjaga jarak, ya jangan berkerumunan. Oh, iya. Intinya melakukan protokol kesehatan ya. Ya. Apakah peralatan kayak APD atau masker, hand sanitizer apa disediakan di sekolah? Sediakan. Nah, intinya teman-teman, ini salah satu kesimpulan dari teman kita ya, Ilma, yang mengalami atau melakukan pesantren sambil sekolah, tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk itu kita semua harus menjaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Silahkan kesan sama pesannya ke teman-teman. Apa saja boleh? Pesannya, jangan anggap sepele penyakit ini ya. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Ya. Terima kasih Teh Ilma atas waktunya. Ini saya sudah bersama salah satu santri Salafi pesantren Al-Mahfuziyah Sukabumi, dan saya akan menanyakan apa yang beliau ketahui tentang COVID selama di pesantren. Dan silahkan perkenalkan terlebih dahulu nama Anda dan jelaskan apa yang Anda ketahui tentang COVID. Ya, perkenalkan, nama saya Nabila, saya berasal dari Bogor. Ya, saya ketahui tentang COVID yaitu satu virus yang menyerang manusia dengan dia tuh biasanya masuk ke pernapasan, hidung, mulut, dan kalau kena tangan juga ya, kalau dari mana-mana kita teh harus cuci tangan dulu, sebab takutnya menyerang ke yang lain. Terus dengan adanya COVID ini jadi berdampak ke semua faktor. Yang paling terkena itu yaitu faktor ekonomi. Jadi banyak pekerja-pekerja yang di PHK karena adanya COVID ini. Jadi kebanyakan pada nganggur, dan setelah itu dan yang jualan juga ya, sekarang kan kalau yang jualan dan ada PPKM, jadi kan gak semuanya buka, kadang kan di waktu ya juga. Terus kadang adanya ganjil genap kalau yang jualan. Terus kalau yang sekolah itu sekarang dia teh pada online belajarnya, jadi kurang efektif gitu kalau belajar. Jadi mudah-mudahan cepat terlalu. Nah, untuk itu apakah kegiatan di pesantren terganggu selama COVID-19? Tidak, karena di Kobong kan ngaji juga kan dekat gitu, jadi enggak terganggu. Masih satu lingkungan ya, jadi gak usah pakai APD ya.
Kecuali kalau keluar ya pasti memakai masker, hand sanitizer kayak gitu ya. Selanjutnya kan Anda dari Bogor ya. Untuk pulang atau melakukan kegiatan di luar pesantren itu kayak gimana? Apakah mematuhi protokol kesehatan? Ya kalau keluar paling pakai masker aja sih, pakai hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan kalau udah dari luar, terus jangan lupa mandi, bajunya langsung dicuci. Untuk lagi ya, untuk kegiatan-kegiatan besar seperti di pesantren apakah diperbolehkan atau tidak? Seperti pengajian, acara-acara yang lain, syahriahan atau gimana? Diperbolehkan karena kan paling lingkungan sini aja sih gitu. Paling kalau dari luar paling dia paling pakai masker juga sih kesininya, jadi enggak gimana Masih dilaksanakan ya ya? masih. Tapi dengar-dengar di pesantren ada salah satu acara kayak acara pertunjukan jeblag itu tidak dilaksanakan ya? Ya tahun kemarin mah enggak, tapi Sekarang belum ada kabar ya dari pemerintah. Nah, untuk itu teman-teman ini sangat cukup sekali ya jawaban dari Teh Nabila. Terima kasih atas waktunya, dan kesimpulannya mungkin untuk di pesantren ini tetap dilaksanakan ngajinya dengan mematuhi protokol kesehatan apabila mau keluar pesantren. Dan sebelumnya silahkan kasih kesan sama pesan kepada teman-teman tentang penyakit ini, tentang COVID-19 ini, untuk cara mencegahnya kayak gimana, dan untuk menghindarinya kayak gimana gitu. Cara mencegahnya itu kita harus jaga imun, karena kalau imun kita kurang sehat gitu ya, kita harus cepat-cepat minum vitamin gitu, karena kalau nggak gitu kayak cepat gampang terkena virus gitu. Kita harus menjaga imun kita ya, supaya mencegah diri kita dari penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Teh Nabila, mohon maaf telah mengganggu waktunya, dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu santri salafi lagi, tetapi ini asli dari Sukabumi ya, Kabupaten Cisaat. Dan beliau akan menjelaskan pengetahuannya tentang COVID-19. Silahkan perkenalkan nama Anda dan apa itu COVID-19. Perkenalkan, nama saya Sarah Tazkiyah, saya berasal dari Kabupaten Cisaat. Menurut saya, COVID-19 adalah salah satu virus yang disebarkan oleh negara Cina di sana dan menyebar ke seluruh wilayah, seluruh dunia, terutama menyebar ke negara Indonesia kita, negara tercinta. Dan sepengetahuan saya, COVID-19 itu menyebar di Indonesia sejak tahun 2019 dan disitulah disebut COVID-19. Dan untuk pencegahannya kayak gimana sih Kak? Menurut saya untuk pencegahan COVID-19 itu yang sudah diterapkan oleh pemerintah yaitu 1. Memakai masker, 2. Menggunakan hand sanitizer, dan yang ketiga itu menjaga jarak. Nah, penyebab COVID-19 ini apa sih? Mungkin penyebab COVID-19 menurut saya perlawanan dari yang tadi ya, seperti kemana-mana tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, dan tidak selalu menggunakan hand sanitizer, dan terutama tidak mencuci tangan setelah bepergian. Ya. Apakah sebagai santri di sini merasakan efek tersendiri dari COVID-19 itu? Menurut saya tidak ada efek yang dirasakan untuk santri gitu ya. Karena ngaji kita tetap berjalan ya. Dan kita alhamdulillah ya tidak terkena gitu, tidak ada yang terkena COVID-19. Paling batuk, flu gitu biasa aja, tapi tidak menunjukkan gejala yang tidak bisa sangat-sangat lebih ke COVID gitu ya? Tidak ada ya? Tidak ada, alhamdulillah. Untuk protokol kesehatan di pesantren sendiri kayak gimana?
untuk protokol kesehatan di pesantren kita mengaji, alhamdulillah ya tidak harus memakai masker, tidak menjaga jarak gitu. Cuman paling kita kalau misalnya keluar pesantren kita harus menggunakan hand sanitizer, harus menggunakan masker, sebagaimana yang pemerintah anjurkan untuk kita. Apakah ada bantuan-bantuan tersendiri ke pesantren untuk seperti APD, kayak bantuan-bantuan hand sanitizer, desinfektan, apakah gimana? Apa tidak? Untuk sejauh ini, selama saya di sini, saya tidak mendengar ada bantuan untuk pesantren di sini. Iya. Cuman pesantren sendiri ngadain ya? Ngadain sendiri, gak ada bantuan dari pemerintah gitu? Ngadain ya? Soalnya kita pernah dikasih ya masker ya, pernah dikasih masker kita kan? pernah dikasih masker Ya. Terus untuk efek kayak bekal ke pesantren, apakah itu terpengaruhi ekonomi orang tua? Menurut saya, kalau orang tua saya alhamdulillah tidak terpengaruh, tapi mungkin untuk orang lain, untuk yang di sekitar kita memang terasa sekali efek yang dirasakan saat COVID ini gitu. Seperti kan ekonomi kurang, terus pedagang-pedagang juga dibatasi gitu. Iya. Untuk acara-acara kayak kegiatan hari-hari besar, apakah itu tetap dilaksanakan atau tidak? Untuk hari-hari besar seperti kita syahriahan 1 bulan sekali, alhamdulillah di pondok pesantren kita masih berjalan dengan lancar, walaupun walaupun yang datang itu pada jauh, alhamdulillah masih datang ke sini dan tentunya menggunakan protokol kesehatan. Alhamdulillah ya, acara-acara masih terlaksana. Ya. Untuk langsung aja deh ke kesan pesannya. Karena sudah semuanya sudah jelas, semua santri di sini sudah mengerti apa itu COVID dan bagaimana cara penanganannya, sudah mengerti sekali. Nah, untuk kesan pesan dari kakak sendiri seperti apa? Kesan pesannya yang pertama kita harus tetap menjaga kesehatan, itu yang paling utama agar tubuh kita tetap sehat, tidak gampang untuk terkena COVID-19 gitu. Terutama kita juga harus menggunakan protokol kesehatan, sebab mungkin pemerintah menyuruh kita menggunakan protokol kesehatan itu untuk pencegahan agar kita tidak terjangkit COVID-19 gitu. Ya. Terima kasih ya Kak, mohon maaf telah mengganggu waktunya. Semoga kita semua selalu disehatkan selalu ya. Tetap jaga kesehatan kalian, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.